Sebab itu kita mau terus taruhkan pengharapan kita sama Tuhan. Dan pada pagi hari ini bersama-sama dengan saudara seiman kita mau bersekutu, kita mau cari wajah Tuhan, kita mau mengungkapkan syukur kita mau mengungkapkan rasa kasih kita sama Tuhan. Karena sungguh Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Yes, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Dia. Yes Lord. Bapak Sorgawi, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali Tuhan. Meski kami masih bertemu secara virtual, tapi kami percaya Tuhan tetap hadir di rumah kami masing-masing. Sama seperti ketika kami hadir di gereja beribadah bersama-sama, seperti itu pula lah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bahkan lebih intim lagi. Kami mau menikmati Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau mencari wajah-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam hidup kami, permasalahan, susah, gundah, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah tolong kami. Sebelum kami meminta pertolongan, Tuhan sudah tolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau arahkan wajah kami mau arahkan telinga kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau dengar-dengaran pada apa yang Tuhan ingin nyatakan buat kami pada pagi hari ini. Dan kami menanti-nantikannya Tuhan. Yes Lord, terima kasih. Yes God. Haleluya. Sama-sama mengatakan pujian ini, kasih-Mu mempesona. Kasih Tuhan sungguh mempesona hati kita, sehingga tidak ada hal yang lain yang kita inginkan selain kasih Tuhan. Yes Lord. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Menggetarkan hatiku. Sekali lagi kita nyatakan, Tuhan kasih. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Yes. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Yes.
kita bagi Dia. Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku kasih. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sekali lagi nyatakan kasih. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku kasih. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup kami. Kasih-Mu melimpah memenuhi kami. Itu yang Kau Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sekali lagi nyatakan kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan
ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Yesus. Aku Kau layak disembah. Yang pria saja katakan ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Yang wanita katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah bersama-sama. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Yes, biarlah namamu semakin dimasyhurkan Tuhan. Namamu semakin dimuliakan. Dan ya Tuhan, hati kami boleh semakin bergetar oleh karena kasih Tuhan itu semakin memenuhi setiap kami. Terima kasih dari awal sampai dengan selesai ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Roh Kudus jamah setiap kami, mari pimpin setiap kami. Biarlah setiap kami boleh semakin mengalami keintiman, keeratan bersama dengan Roh-Mu ya Bapa. Dan kami serahkan waktu kami bersama-sama. Kami mau lebih lagi Tuhan, naikkan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak, Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes. Kita menaikkan pujian bersama. Yes. Dia Raja yang Maha Besar. Amin.
Dia batu keselamatanku, Dia Tuhan Raja Maha Besar. Yes, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi, Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Ya. Mari datang menyembah Dia. Dia. Yang membentuk kehadiratnya, datanglah nyanyi bersyukur dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku, Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku, Dia Tuhan Raja Maha. Nyatakan dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku, Dia Tuhan Raja Maha. Tuhan, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar. Oh, mari nyatakan Dia. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yes, katakan di kiri kananmu, saudara, ceritakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan kemuliaan yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Ya, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya besar. Ayo, saudara-saudari, ingatkan terus setiap orang yang ada di dekatmu, dekatmu. Ceritakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa.
kuasa Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Amin. Ayo saudara-saudari, terus ingatkan kiri kananmu dan ingatkan diri kita sendiri juga untuk kita terus ceritakan setiap kebaikan Tuhan yang kita alami. Amin. Ada yang mau bagi berkat, saudara-saudari, jemaat kekasih Tuhan? Apakah ada? Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kalau belum ada, kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hatimu, buka telingamu untuk kita boleh sama-sama dengar-dengaran akan firman yang Tuhan mau nyatakan buat kita. Dan biarlah Roh Kudusnya bekerja di tengah-tengah kita lebih lagi untuk membaharui kita, pikiran kita, roh, jiwa, dan tubuh kita. Yes Lord. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Katakan bahwa Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hati, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menjambamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini menjamah kami. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi nyatakan Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menjambamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, serahkan kepada hambanya. Ku buka hati menjambamu Yesus. Jamahlah
haleluya, haleluya. Muliakanlah namamu Tuhan, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi siang hari ini Tuhan. Kalau gerejamu di tempat ini Tuhan masih bisa beribadah Tuhan, semua semata-mata karena anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kami percaya Bapa Tuhan, ketika kami beribadah Tuhan ada sesuatu yang luar biasa terjadi Tuhan. Karena Roh-Mu bekerja tengah-tengah kami Tuhan. Semata-mata bukan oleh karena apa yang kami kerjakan, tapi semata-mata oleh karena Roh-Mu bekerja Tuhan. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya Roh-Mu terus bekerja Tuhan. Kami seringkali lalai, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah lalai Tuhan. Mari Tuhan, pagi hari ini kami buka hati kami Tuhan, kami buka pikiran kami Tuhan. Supaya ketika firman disampaikan Tuhan, itu boleh mengubah hidup kami, mengubah pola pikir kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk dengarkan firman Bapa. Biarlah Engkau yang menutup bungkus setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini, baik kami yang di rumah Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah pekerjaan Roh Kudus nyata tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan dengarkan firman Bapa. Nah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu rekan-rekan semua yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Baik ya, luar biasa. Tetap semangat, amin. Saya sharing dulu gitu. Jadi saya masih di grup WA GKKD Jatinangor gitu ya. Jadi masih digabung dalam grup WA GKKD Jatinangor. Dan beberapa hari lalu ya biasa diupdate lah ya, kalau PD ada ya diupdate gitu ya, pokok doanya gitu ya. Terus ya saya bersyukur, maksudnya saya bersyukur dengan pekerjaan Tuhan gitu ya. Maksudnya saya sudah tidak di sana, tapi saya melihat lewat pokok doa yang disampaikan gitu ya. Jadi ada salah satu pokok doanya tuh bicara doakan buat si A ya, nama saya nggak sebutkan namanya selalu, untuk dan teman-temannya untuk dimuridkan gitu. Jadi si A ini kira-kira orang bisa dibilang orang baru gitu ya, orang baru. Jadi saya pun nggak kenal orangnya siapa gitu. Tapi saya melihat ketika sekalipun saya nggak di sana gitu ya, rekan-rekan di sana ya saya bersyukur tetap semangat untuk antusias ya untuk apa mengerjakan apa yang memang seharusnya gereja kerjakan. Gereja ini nggak bicara gedung ibadah, tapi setiap kita orang percaya adalah gereja. Ya, jadi mereka tetap mengerjakan dan doakan juga buat pemuridan katanya. Ya, jadi ada satu nama anak PA saya ya. Jadi saya terakhir itu saya sudah sering ceritakan, tapi saya mau ceritakan lagi karena saya senang dengan anak ini gitu ya. Ya. Maksudnya senangnya bukan karena apa ya. Jadi sebelum saya pergi itu, sebelum saya ke Kalimantan, ke Palangkaraya ini, anak ini sudah tidak PA sebetulnya hampir 2 bulan, ya, sekitar 2 bulan. Jadi saya juga sibuk, ya. Jadi anak ini juga, maksudnya awalnya responnya mau nggak mau lah PA gitu ya. Jadi hampir 2 bulan itu tidak PA dan sayanya sibuk mempersiapkan kepindahan, ngurus ini, surat-surat dan sebagainya. Jadi agak terbengkalai. Nah, terakhir sebelum saya berangkat tuh sekitar seminggu atau 2 minggu sebelum berangkat, saya panggil dia, saya bilang, kamu ke rumah, saya mau berangkat, saya bilang, datang. Akhirnya dia datang, gitu ya. Datang ke rumah dan dia sudah bekerja, lulus SMA, nggak kuliah gitu, langsung bekerja gitu. Jadi kalau kuliah mungkin sekarang tingkat 2 lah, ya tingkat 2 gitu. Jadi saya panggil, saya sharing dan saya bilang, saya mau ke Palangkaraya, saya bilang sama anak ini gitu. Dan terus saya bilang sebelum saya pergi saya nggak mau meninggalkan anak saya itu, maksudnya dalam kondisi yang
tidak dimuridkan ya, maksudnya tidak dipindahkan atau tidak dialihkan seperti itu gitu. Jadi saya tidak mau dia terbengkalai gitu. Jadi saya bilang saya sharing bagi firman Tuhan dan akhirnya saya bilang kamu nanti PA masih ini ya. Ada cucu PA saya yang lebih tua dari dia, jadi saya pindahkan ke anak ini gitu, ke cucu PA saya seperti itu. Dan setelah itu saya kasih pesan terakhir, saya bilang, maksudnya pesan sebelum saya berangkat saya pesan, bukan pesan terakhir gimana ya, pesan terakhir sebelum saya berangkat ke Palangka, saya bilang, kamu rajin ibadah dan ya intinya saya pengen kamu rajin ibadah gitu. Udah. Jadi kira-kira seperti itu. Gitu. Dan rajin ibadah dan pemuridan gitu. Ikut pemuridan. Terus dia bilang, kok aku nggak enak pemuridan abang ini, saya tuh anaknya sekali lari-lari gitu. Jadi anak ini mengakui dia sedang suka lari-lari gitu ya. Saya bilang, ya nggak usah lari-lari lagi, saya bilang, ya beri aja diri kamu untuk dimuridkan gitu. Siap kok katanya, ya udah gitu. Jadi selesai gitu. Dan kemarin waktu di pokok doa saya doakan anak ini sedang maksudnya didukung dalam doa karena anak ini dan teman-temannya. Jadi anak ini ternyata bawa teman-temannya untuk beribadah, akhirnya teman-temannya juga ikut dimuridkan gitu. Jadi doakan pemuridan anak ini sama cucu PA saya gitu. Jadi sudah dimuridkan sama cucu PA saya. Dan bukan hanya anak ini tapi termasuk teman-temannya dibawa gitu. Jadi itu membuat saya sih ketika saya dengar itu, ya saya baca WA di grup itu, saya bilang saya senang. Maksudnya ketika saya pergi, saya sudah di Palangka ini 2 bulan ya, sekitar 2 bulan, dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja ya. Artinya buat saya pekerjaan Tuhan tuh luar biasa ya. Maksudnya ketika ditinggalkan anak ini ya hari ini dan teman-temannya berapi-api gitu ya, berapi-api, dan dia bawa teman, artinya tadinya dia PA sama saya sendiri, jadi sekarang dia bawa teman-temannya di PA kan sama cucu PA saya, jadi bisa kalau nggak salah ada 2-3 orang gitu ya. Gitu. Jadi saya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa ya. Nah, itu saya sharing sedikit bagi berkat sedikit gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya bahwa gereja Tuhan ya, kita orang-orang yang percaya, kita orang-orang yang sudah diselamatkan nama Tuhan, ada satu hal yang memang kita harus ingat gitu. Ini bukan bicara tentang GKKD Jatinangor, GKKD Palangka, tidak. Ini tidak bicara tentang sebuah gereja GKKD, tapi ini sebuah visi yang harus terus kita ingat, yang harus kita selalu kobarkan. Ya. Dan apapun kondisinya, karena firman Tuhan katakan, baik tidak baik, beritakanlah Injil gitu ya. Nah ini yang Tuhan rindukan. Ya, kita sama-sama hari ini temanya tentang hati yang berkobar-kobar. Tapi saya mau kita buka dulu di dalam kitab Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20. Bisa di ini. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini visi Tuhan, visi Allah bagi gereja. Saya bilang ini enggak bicara tentang gereja GKKD. Ya, tapi ini bagi orang-orang percaya. Ya, amanat agung gitu ya. Jadi ada satu video ya yang membagikan tentang amanat agung ini ya, Matius 28 ini. Ini satu buah visi besar yang Tuhan, ya perintah Tuhan yang besar saya bilang. Yang agung, yang luar biasa. Kenapa? Karena perintah ini bukan hanya bicara tentang karena dia mau terangkat ke surga. Tidak hanya bicara tentang itu. Tapi ini benar-benar ya hal yang Tuhan kerjakan ketika di muka bumi. Dan ketika dia terangkat, kenapa? Supaya Roh Kudus turun, supaya bukan hanya ya supaya kita juga diberikan kuasa untuk mengerjakan ini. Saya mau bacakan Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya. Orang banyak mengutip amanat agung itu 1920. Ya, saya bilang, tapi jangan pernah lupakan ayat 18.
Karena ini ayat yang dimana saya bilang sebelum kita mengerjakan Tuhan tuh nggak, kalau Tuhan itu punya uang, pengen bangun rumah, gitu ya kira-kira. Ya. Dia kasih, nggak hanya sekedar kasih perintah, ya, tapi dia kasih perlengkapannya. Nah, ayat 18 ini bicara untuk membuat kita meyakini kita untuk mengerjakan ini, gitu ya. Dibilang seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Kepada Tuhan Yesus sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, karena kuasa itu sudah diberikan, Tuhan perintahkan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi visi Tuhan itu jadikan semua bangsa murid. Bukan hanya sampai murid, tapi baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sudah selesai? Belum. Ajar juga mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, gitu ya, yang tulisannya merah. Gitu. Jadi Tuhan rindukan gerejanya mengerjakan ini. Dan Tuhan kasih perlengkapan, Tuhan kasih tahu segala kuasa itu ada, sudah diberikan kepadaku katanya. Karena itu kamu pergi. Kenapa Tuhan bilang segala kuasa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga di bumi. Di ayat akhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Maksudnya Tuhan tuh bilang gini, kamu tuh gak perlu takut. Aku tuh punya kuasa di surga dan di bumi. Karena itu kamu pergi. Nah di akhirnya bilang, aku tuh menyertai kamu. Gitu ya. Jadi firman ini mengingatkan kita, ketika kita mengerjakan ini, kalian gak perlu takut tentang apa yang akan dihadapi. Karena Tuhan sertai kita, dan Tuhan yang mana? Tuhan yang punya kuasa di surga dan di bumi. Nah gereja Tuhan, kita orang-orang percaya, ya, gereja Tuhan harus senantiasa mengingat ini. Karena ini perintah besar, amanat agung. Hal yang dahsyat, yang saya bilang hal yang besar. Saya percaya kalau orang-orang tidak, para pendahulu kita tidak mengerjakan ini, mungkin hari ini kita belum menjadi orang yang percaya. Dan saya percaya teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang hari ini mendengar firman ini, ketika kita menjadi orang percaya, kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Amin? Yes? Ya. Jadi kalau hari ini kita orang yang paling beruntung, orang yang diberi anugerah yang luar biasa, orang yang sudah diselamatkan, saya berharap kita bukan jadi orang yang hanya menikmati keberuntungan itu sendiri. Menikmati anugerah itu sendiri. Tanpa kita mengingat orang-orang yang di luar sana yang belum percaya. Kita harus mengingat perintah ini, bukan hanya karena ini sebuah perintah dari Tuhan, tapi karena kita sudah mengalami sesuatu yang besar dari Tuhan, anugerah yang besar itu ketika kita percaya. Apa yang kita terima dari Tuhan, mari kita sampaikan juga kepada orang lain. Ya. Tapi saya tahu, ya, saya bertobat tahun 97, ya, masih SMA kelas 2 saya bertobat, jadi sudah berapa tahun ya? 24 tahun kira-kira saya bertobat, ya, sejak saya bertobat. Dan ada firman Tuhan, ya ini kemarin kami di-sharingkan juga di Komsel Keluarga gitu ya. Sedikit, jadi apa yang terdahulu menjadi yang terkemudian, katanya kira-kira seperti itu. Saya bilang, waktu saya merenungkan, saya bilang, kenapa bisa? Ya, kenapa bisa orang-orang yang mungkin ya banyaklah orang kesaksiannya, ya, atau mungkin kita juga lihat gitu, ada banyak orang yang dahulu bertobat, hari ini entah kemana. Ya, saya nggak tahu, mungkin ada di tengah-tengah kita, mungkin hanya sebatas kalau dulu masih mahasiswa kira-kira ya, masih berapi-api. Ketika sudah lulus, masuk dunia pekerjaan, apalagi sudah menikah, kadang-kadang terhilang. Nah, waktu saya menentukan, Tuhan, apakah karena firman itu betul? Betul sih firman itu gitu, tapi saya nggak mau ya. Bayangin saya 24 tahun yang lalu sudah bertobat, masa hari ini yang baru bertobat 1 tahun lebih berapi-api daripada saya, kan rugi saya gitu ya. Sebetulnya kan sama-sama saja menikmati kasih anugerah yang dari Tuhan, keselamatannya sama. Yang membedakan apa? Kenapa yang banyak orang yang terdahulu yang bertobat
atau yang mungkin kita saksikan teman kita atau keluarga kita, hari ini mulai apinya mungkin mulai melempem ya, mulai lemah. Kenapa? Karena bisa slide berikutnya. Ada beberapa hal yang saya tangkap dari firman Tuhan. Jadi bisa lebih mungkin, tapi ini yang saya ini. Sebentar. Kenapa gereja tidak lagi mengerjakan visi Tuhan? Kenapa kadang gereja teralihkan? Saya tuliskan ada dua ya, ada dua. Yang pertama itu teralihkan dengan hal-hal dunia atau kurang percaya. Ya, saya bilang karena waktu ini saya sedikit ini sharing dulu ya. Maksudnya waktu kita mulai kuliah, kadang-kadang sampai titik kuliah kita kadang-kadang kita tidak merasa ada beban. Kenapa? Karena kita masih disupport orang tua kita. Ya. Tapi setelah selesai kuliah, masuk dunia pekerjaan, banyak orang kenapa mulai teralihkan? Karena dia mulai sibuk dengan yang namanya pekerjaan. Kalau kuliah masih bisa ada jeda ya. Misalkan kuliah, Senin kuliah dari jam 8 beres jam 12 gitu. Kalau kerja kan, kalau yang kerja rata-rata jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore. Gitu. Full gitu ya. Pulang kerja capek gitu ya. Dan orang yang sudah banyak keluarga, ya, ketika mereka sudah lulus kuliah, orang tuanya merasa ini tanggung jawab saya sampai sebatas ini. Tidak semua saya bilang, tapi banyak yang seperti itu. Kamu cari kerja, kalau kamu nggak kerja nggak makan, kira-kira seperti itu. Akhirnya orang-orang kan fokus, orang-orang yang sudah mulai lulus kuliah ini rata-rata karena mereka butuh penghidupan, mereka cari kerja, fokus kerja. Karena tidak terbiasa dengan jam, ya kalau tadi kuliah saya cerita jam 8 kadang sampai jam 12 saja, atau kali-kali memang jam 8 sampai jam 5 sore ada. Tapi dari Senin sampai Jumat kuliah nggak semuanya full biasanya. Gitu. Tapi ketika di dunia kerja dia masuk sebuah, ya kalau bermalas-malasan ada beberapa perusahaan besar telat 1 menit dipotong gajinya. Gitu. Ada bisa seperti itu. Nah, sehingga mereka benar-benar fokus, ya udah pagi kerja pulang. Nah, setelah pulang kerja kan kadang-kadang aduh saya sudah capek. Nah, mulailah. Ya, mulai karena kalau kita di dalam sebuah komunitas, ya, api itu tetap terjagai. Ya. Tapi kalau orang sudah mulai keluar dari komunitas, nah mulailah bermain-main. Artinya mulai dingin. Yang dilihat apa bisa kalau udah capek. Hal-hal yang simpel ya, nonton misalkan, saya nggak bilang ini salah, tidak, ya. Nonton yang apa ya, nyaman aja ya, nonton komedi gitu ya, nonton bioskop. Karena kalau udah datang persekutuan nanti saya ketemunya teman-teman yang punya masalah sharing, terbeban lagi, kadang-kadang ya seperti itu, walaupun tidak semua saya bilang. Harusnya persekutuan yang kita bangun, kalau misalnya kita bangun, PA kita bangun, itu melegakan kita. Gitu. Cuman kadang-kadang orang pikirannya kan, aduh persekutuan, aduh gini. Gitu. Saya sudah capek, mau ke tempatnya saja sudah malas. Nah, ini yang saya bilang kita mau sama baca dulu ya di Matius 6 ayat 31-32. Saya bacakan ayat 31-nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Gitu. Jadi kekurangan percaya kita membuat teralihkan kita dari visi Tuhan. Saya bilang. Ketika kita kurang percaya, ketika kita mulai dan tanpa kita sadari iblis itu pintar luar biasa ya mengalihkan perhatian kita dari visi Allah. Gitu. Nggak tiba-tiba langsung orang itu nggak tiba-tiba langsung yang dulunya berapi-api minggu depannya langsung terhilang, tidak. Ya. Saya selama 24 tahun saya pelayanan, saya juga bukan berarti tidak jatuh bangun, ya. Saya juga jatuh bangun gitu ya. Saya ngalami masa-masa saya juga merasa aduh malas gitu ya. Ada masa-masa seperti itu, tapi dan itu tidak tiba-tiba plak langsung gitu ya. Hari ini rajin, minggu depannya udah malas, tidak.
Tapi dimulai dari hal kecil. Ya. Dimulai daripada, biasanya orang nih kalau tadi saya cerita orang yang sudah kerja, capek, udah mulai kehilangan jam doa. Yang biasanya rajin doa, mulai kehilangan jam doa. Terus karena kecapean, bangunnya kesiangan, besok harus kerja lagi, saat teduh lupa. Ketika itu mulai pelan-pelan teralihkan, lama-lama aduh ya persekutuan, karena sudah hubungan dengan Tuhan sudah mulai berkurang, malas persekutuan. Mulai persekutuan, terus mulai tanpa disadari, mulai bergaul dengan orang-orang yang mungkin tidak mengenal Allah. Kan sudah masuk dunia kerja, kan masuk nanti dunia yang lain ya. Dunia yang lain bukan dunia, maksudnya dunia gentayangan gitu, tidak. Maksudnya kita orang-orang yang bekerja mulai masuk ke step yang berikutnya, pasangan hidup biasanya. Nah kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita mulai tidak berjaga-jaga, kadang-kadang kita mulai teralihkan. Nilai-nilai yang diajarkan di dalam pelayanan, nilai-nilai yang diajarkan oleh pembimbing kita di gereja, misalkan tidak boleh pasangan yang tidak seiman. Apalagi kalau di gereja kan biasanya bukan hanya tidak seiman, yang seiman aja kadang-kadang masih ada diragukan kalau tidak sama-sama pelayanan ya. Tapi itu kenyataan, saya bilang itu kenyataan. Dan ini bisa membuat kita semakin mundur di dalam Tuhan kalau kita tidak berjaga-jaga. Saya menyaksikan gitu ya, beberapa orang yang mengalami seperti itu. Dan tadi awalnya saya bilang, awalnya tidak tiba-tiba langsung menghilang, tidak. Dimulai daripada kehidupan rohani kita. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang mulai berkurang. Udah masuk dunia pasangan hidup, ya, kalau pasangan hidupnya anak Tuhan, puji Tuhan, kita akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Karena akan saling mengingatkan ya. Tapi kalau pasangan hidup kita bukan anak Tuhan, ya, kalau orang saudara sepupu kita bilang walau alam gitu ya, hanya Tuhan yang tahu gitu, ya. Hanya Tuhan yang tahu, saya bilang. Ya. Bersyukur kalau pembimbingnya ngejar terus. Kalau pembimbingnya pun, karena kadang-kadang kalau sudah kerja kan, udah pindah kota ya. Pembimbingnya udah beda lagi. Kalau mesin di sana ada, di kota lain ada pembimbingnya lagi. Kalau tidak, ya walau alam yang tadi saya bilang. Ya. Hanya Tuhan yang tahu, saya bilang. Ya. Kalau pembimbingnya masih kontak, puji Tuhan. Ya. Saya punya anak yang seperti ini, ngalamin seperti ini, ya. Dan saya masih berusaha sampai hari ini, saya masih usaha untuk membawa dia, gitu ya. Dan saya bersyukur saudara PA dia terakhir beberapa hari yang lalu kalau nggak salah, ya. Anak PA saya ini satu kelompok PA, satu sekarang jadi gembala menggantikan saya di Jatinangor, satu di Papua, satu di Padalarang, satu lagi di Kalimantan Timur, gitu ya. Ini saudara PA berempat ya. Kalau teman-teman ada berteman dengan yang di Kalimantan ya, Herman ya tahu. Itu di posting Facebook gitu ya, di Facebook waktu salah satu anak PA saya ini lulus, Facebook itu. Tahun segini ini pasangan hidupnya ini gitu ya. Jadi dari kami berlima termasuk saya waktu itu belum punya pasangan hidup semua, tinggal satu yang belum punya pasangan hidup hari ini, yang lainnya sudah nikah gitu ya. Dan terakhir yang di Papua ini nelpon saya, ya beberapa hari yang lalu dia nelpon saya, dia sharing, kok pengen sharing, oh ya udah ceritalah saya bilang ya, kami video call dan dia cerita, dia diangkat jadi koordinator doa di gereja di sana, gereja lokal di Papua sana, gitu. Terus dia sharing, kok aku pengen nanya bla 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 bla. Terus di akhir dia bilang, kok kita buat lagi pemuridan lah lewat online gitu ya. Karena mungkin kita sudah di mana-mana ya, satu di Padalarang, satu di Jatinangor, satu di Kalimantan Timur, satu lagi ya di Papua ini. Ya sudah nggak apa-apa, dibuat aja 2 bulan sekali lah, saya bilang nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi 2 bulan kemudian dari minggu lalu, sekitar minggu lalu lah ya, mungkin kami akan PA kembali gitu ya. Dan maksud saya, ya saya bersyukur
anak ini yang di Papua ini ya tadi masih berapi-api. Kenapa? Dia dalam sebuah komunitas. Pasangan hidupnya juga anak pelayanan juga. Yang di Kalimantan Timur juga sama, yang di Papua ya, yang di Jatinangor sekarang gembala gitu ya. Nah yang di Padalarang inilah yang terhilang, dan ini yang hari ini, kenapa dia terhilang? Ya saya tahu sejarahnya ya, ya gitu awalnya main-main, ya, terhilang, dan saya berharap bisa jangkau dia kembali. Ya, gitu. Nah balik ke Matius 6 gitu ya, Matius 6 tadi. Ayat 31 dan 32 dibilang, semua itu dicari ayat 32-nya ya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kita butuh pekerjaan, yang baru lulus butuh pekerjaan, Tuhan tahu. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kita juga butuh makan, bekerja nanti supaya penghasilannya bisa buat makan dosa ini. Tapi jangan takut, kata Tuhan. Semua itu hanya dicari orang-orang kurang percaya, orang-orang tidak mengenal Allah. Gitu ya. Bapamu tahu kebutuhannya, dan Tuhan tahu bagaimana memberkatinya. Matius 6 ayat 33 itu tahu ya. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Yang Tuhan pinginkan bagi kita, kita percaya penuh kepada Dia. Maksudnya percaya penuh, maksudnya apa? Jangan takut tentang itu. Bukan berarti kita jangan takut tidak bekerja, tidak. Ya. Tapi kejarlah dulu apa yang Tuhan rindukan buat kita kerjakan. Apa yang hatinya Tuhan buat jiwa-jiwa, itu yang kita kejar dulu. Kita kerjakan bersama-sama Tuhan. Gitu. Ya. Yang kedua, kenapa kita gereja Tuhan istilahnya tidak menggenapi visi Allah? Malas. Ya. Kalau saya tema tentang keberhasilan, hanya dua hal yang membuat gereja itu tidak berhasil. Yang satu kurang percaya, yang kedua malas. Ya. Kita sama-sama buka Yosua 18, ayat yang pertama sampai yang ketiga, tapi saya baca ayat yang ketiga saja ya. Nanti saya sedikit ulas ceritanya, ini kan cerita singkatnya saja saya sampaikan. Saya baca ayat 3-nya saja. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ya. Jadi kalau ayat 1 itu, waktu itu bangsa Israel berkumpul di Shilo, terus adakan pertemuan ya. Terus masih ada 7 suku yang belum menduduki tanah Kanaan. Ya. Tanah perjanjian itu ada 7 suku yang belum. Nah ini Yosua negur. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Ya. Kita tahu sejarah bangsa Israel ya. Mereka dari Mesir berangkat ke tanah perjanjian itu ya. Ada bagaimana mereka akhirnya pada titik nanti ada 12 pengintai. Ya. Saya mau kasih tahu waktu 12 pengintai mereka mengintai, yang 10 orang berkata-kata, bukan berkata yang tidak benar. Kalau kenyataannya iya saya bilang. Ya. Tapi mereka melebih-lebihi, hiperbola. Kita ini seperti belalang katanya. Ya. Mereka raksasa, betul. Kalau di tanah Kanaan itu ada suku enak itu raksasa, betul saya bilang. Ya. Tapi di sana juga betul, hasil buah anggurnya itu luar biasa istilahnya. Pokoknya hasil di sana itu luar biasa. Pertanian itu luar biasa. Gitu. Ya. Nah, yang kenapa 10 pengintai ini akhirnya juga tidak sampai ke tanah Kanaan, ya, dan termasuk bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir umur 20 tahun lebih tidak nyampe juga ke tanah Kanaan, termasuk Musa. Karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, hanya Yosua dan Kaleb. Ya. Gitu. Nah, bagaimana mereka masuk tanah Kanaan itu memang saya bilang bukan ada tembok Yeriko yang luar biasa, betul saya bilang. Ya. Hanya kuasa Allah yang membuat tembok Yeriko itu runtuh, yes saya bilang.
Kenapa? Karena kan itu kan dikelilingi 7 hari 7 malam baru bersorak dan runtuh. Betul? Ya, cerita kan seperti itu. Jadi memang tanah perjanjian ini bukan tanah yang mudah. Tapi kalau kita percaya, tidak mustahil. Gitu. Dan Yosua, Kaleb menjadi dua pribadi yang luar biasa. Karena mereka pegang firman Tuhan. Jadi poin yang pertama, kenapa kita di gereja tidak lagi mengerjakan visi Tuhan? Tidak percaya. Mulai teralihkan dengan hal-hal duniawi. Yang kedua, malas. Malasnya kenapa ya? Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang tahu ya. Saya juga, kalau saya malas saya juga tahu ya. Malasnya kenapa gitu ya. Entah karena kepanasan jadi malas bisa ya. Dan lain sebagainya. Tapi saya berharap hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, kita diingatkan Tuhan sama seperti Yosua bilang, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Kalimantan Tengah ini luar biasa ya. Saya bilang luar biasa ya. Saya 2 bulan tapi saya cukup berkeliling. Yang belum saya kelilingi mungkin Sampit nanti sama Pangkalambun ya. Puruk Cahu sudah, Tewang Pajangan sudah, Gunung Mas sudah, Buntok sudah gitu ya. Udah beberapa daerah saya sudah kelilingi. Terus Kasongan, Katingan juga sudah gitu ya. Dan saya bilang terakhir istri saya kemarin cerita ya. Jadi dia ngobrol dengan guru di sepupunya, guru di Gunung Mas. Di Tewang Pajangan, Gunung ya pokoknya di daerah sana. Dari cerita anak muda hari ini di sana sudah istilahnya sudah nggak benar hidupnya, kira-kira seperti itulah. Ya. Merokok, narkoba, ya kita nggak tahu seks bebas atau apa, mungkin juga sudah. Ya. Seperti itu, hampir semua sehingga dibilang anaknya dipindahkan ya, mau pindah ke Gunung Mas atau saya lupa apa ceritanya, kira-kira seperti itu gitu. Dan kita sebagai gereja gak bisa tinggal diam. Saya bicara gak hanya bicara rata-rata di Kalimantan ini mungkin 50% atau 40% lah Kristen ya. Saya gak bicara tentang itu udah Kristen, enggak. Yang saya pengen Injil diberitakan, yang Tuhan pengen Injil diberitakan, karena kekristenan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan ketika mereka percaya. Itu yang penting. Dan Injil itu kekuatan Allah yang luar biasa. Gak semua orang Kristen, yang saya lahir dari lahir sudah Kristen istilahnya karena orang tua saya Kristen. Tapi saya tidak menikmati anugerah Tuhan. Ya, dalam artian saya tidak terima keselamatan, saya tidak terima hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya belum percaya. Saya baru percaya SMA. Ketika saya percaya, saya menikmati anugerah yang luar biasa. Bukan hanya keselamatan, tapi punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, ini yang dibutuhkan orang-orang hari ini. Keintiman dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yes ya. Jadi 2 hal ini saja. Gitu. Kalau kita bisa mengerjakan melewati 2 hal ini, pertama kita tidak teralihkan karena kita mulai percaya sama Tuhan, ya Tuhan saya percaya. Jadi di mana di dunia pekerja bisa kita memberitakan Injil. Ya. Saya terakhir beritakan Injil beberapa minggu lalu ya. Jadi ada satu kesempatan saya berkunjung ke adiknya istri saya dan mereka punya masalah gitu ya. Jadi karena keluarga istri saya tahu saya disangkanya saya pendeta, saya bukan pendeta. Saya pekerja Tuhan, yes saya bilang. Saya bukan pendeta. Jadi mereka tahunya ya pokoknya pekerjaan Tuhan yang suka khotbah itu pendeta. Padahal nggak semua yang khotbah itu pendeta gitu ya. Ya akhirnya karena punya masalah di keluarga, mereka disuruh untuk konsultasi sama saya lah, sharing-sharing. Kalau saya bilang waktu di Bandung saya bilang saya pengen yang saya mau kerjakan pertama ya mestinya orang-orang terdekat dahulu ya, yang saya injili gitu ya. Ya udahlah, ini kesempatan akhirnya mereka sharing gitu ya, tentang masalahnya bla bla bla. Saya hanya di akhir saya hanya bilang, ya sudah kalian sudah lahir baru belum? Ya, yuk, percaya gak Tuhan bla bla bla. Saya ceritakanlah ya tentang Injil dan mau lahir baru mau. Ya sudah, saya ajak doa gitu ya.
Apakah langsung berubah? Tidak, belum. Ya. Tapi saya percaya bahwa ketika Injil diberitakan, Injil itu tidak tinggal diam. Dia terus mengerjakan sampai akhir. Amin. Ya. Jadi ya saya berharap ya dimanapun kita berada, ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang jadi mahasiswa di kampusnya, dan hari ini semua hal bisa dipakai untuk kita beritakan Injil. Lewat sosial media bisa saya bilang. Ya. Lewat Facebook bisa, lewat WA sharing-sharingnya kan kita bisa menjangkau dunia lewat sosial media. Ya. Ada salah satu anak PA saya seperti itu. Dia berteman dengan orang Kamboja, ya, pakai bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggrisnya juga nggak pintar-pintar banget. Ujungnya beritain Injil juga gitu. Kalau hatinya berkobar tentang Injil, saya percaya semua alat bisa dipergunakan. Semua media bisa dipergunakan untuk memberitakan Injil. Tapi kuncinya dua, kita tetap percaya pada Tuhan, tidak teralihkan hal-hal yang duniawi. Yang kedua, tidak malas gitu ya. Dimanapun bisa ya. Tadi saya cerita, saya bilang ada kesempatan ya sudah beritain Injil gitu ya. Yang terakhir saya pangkas rambut 2 minggu lalu, yang ini yang saya belum sampai beritain Injil, tapi saya sudah membangun hubungan gitu ya dengan tukang cukurnya gitu ya. Jadi dia ngajak ngobrol, ya udah saya ajak, ya dia pertama ngajak ngobrol, ya sudah lah saya ladenin ya, ngobrol sampai pada titik ya memang belum sampai beritain Injil, tapi sudah mulai bangun hubungan. Saya mulai mau jadwalkan ketemu lagi gitu dengan tukang cukur ini, entah nanti nemu rambut panjang ataukah dalam jangka waktu dekat ya, gitu. Tapi dimanapun kita bisa mengerjakan visi Allah. Amin. Yuk kita sama-sama buka lagi di dalam bagaimana kita cara mengubarkan kembali visi Allah. Ya, ini ada 2 ayat, bukan 2 ayat ya, maksudnya ada 2 firman Allah ya, ayatnya sih ada beberapa banyak. Yang pertama di Lukas 24 ayat 32. Ini ya saya bacakan dahulu. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ini saya singkat saja ya. Jadi intinya saja ayat yang saya bacakan, tapi kalau Bapak Ibu rekan-rekan semua baca nanti di Lukas 24 itu ayat yang ayat yang ke-13 kalau saya tidak salah ya. Ya, ayat 13 sampai yang ke-35 itu judul perikopnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus ya. Saya sedikit cerita gitu ya. Ceritanya kan waktu Yesus sudah disalibkan, Yesus mati disalibkan, terus dikuburkan, pada hari ketiga bangkit. Nah, waktu Yesus disalibkan itu kan semua murid-murid itu tersebar, ketakutan. Ya, mereka kembali kepada kehidupan lamanya, kira-kira seperti itu ya. Karena waktu Yesus menemui Petrus, nanti di Lukas 20, di kitab Yohanes itu ya, Yesus juga jadi kembali ke pekerjaan lamanya sebagai nelayan, gitu. Ya, sampai Yesus menemui dia, gitu ya. Nah, ketakutan membuat mereka kembali ke kehidupan lama mereka, gitu. Nah, ada satu titik murid-murid ini sedang berjalan menuju Emmaus, gitu ya. Ini yang Lukas 24 ini, gitu ya. Nah, ketemulah mereka dengan Tuhan Yesus di tengah perjalanan, ngobrol-ngobrol dan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Sampai ayat 24 ini bilang, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, gitu ya. Jadi hatinya berkobar-kobar ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau hari ini Bapak Ibu rekan-rekan semua hari ini sedang mulai apinya sudah mulai sayup-sayup, melemah gitu ya. Satu-satunya cara hanya kepada Yesus datang. Ini ceritanya Yesus belum terangkat ke surga. Jadi waktu murid ini bertemu dengan 2 murid ini bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka ngobrol, mereka mengalami sesuatu yang terobosan di dalam hati mereka, sehingga mereka hatinya berkobar-kobar kembali. Gitu. Nah, Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 31, saya baca ayat 31-nya saja. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Gitu, ya.
Nah kalau ini ceritanya Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Ya, Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga dan waktu itu murid-murid mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, terus kan tahu ya cara hidup jemaat mula-mula, mereka bersehati, sepikir, berdoa, ya, mengadakan ibadah, ya kira-kira seperti itu. Dan waktu itu ada kondisi Petrus itu dan Yohanes itu dihadapkan ke mahkamah agama, kira-kira ya. Karena apa? Karena ada satu kumpulan orang besar yang sedang memberitakan tentang Yesus gitu ya. Semakin banyak orang itu kan, ya, dari 3.000 orang bertobat, ya, itu luar biasa gitu. Jadi mahkamah agama ini ketakutan nanti terjadi pemberontakan atau apa kira-kira. Makanya Yohanes sama Petrus, dua soko guru, orang yang bisa dibilang mungkin yang paling vokal mungkin pada saat di kumpulan itu, yang kira-kira menarik banyak orang kepada kumpulan itu menjadi orang percaya, dipanggil. Nah, ayat yang 23 sampai 31 itu judul perikopnya itu tentang doa jemaat. Saya bacakan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Jadi karena tidak terbukti mereka memberontak, ya dilepaskan lah kira-kira ya. Menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ayat 25, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dua cerita yang tadi di Lukas dengan Kisah Rasul ini sebenarnya gak jauh beda. Kunci supaya kita berkobar-kobar untuk punya beritakan Injil, datang kepada Tuhan. Kuncinya itu. Waktu mereka datang pada Tuhan, ayat yang Kisah Rasul ini, mereka berdoa sama Tuhan, mereka ceritakan, mereka sharingkan tentang bagaimana orang imam-imam itu mengancam mereka. Ya. Terus mereka minta sama Tuhan, kasih keberanian. Waktu mereka datang sama Tuhan, mereka ngalamin sesuatu yang luar biasa. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, gak ada cara lain. Caranya datang pada Tuhan kembali. Satu-satunya cara. Temui Tuhan. Mau berkobar-kobar, temui Tuhan. Tuhan tahu masalah kita. Datangi Dia. Ceritakan, sampaikan. Tuhan yang akan kasih iman kepada kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya. Saya sedikit sharing tentang Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Ya. Kuasa dalam bahasa Yunaninya itu dunamis kalau saya tidak salah gitu ya. Artinya itu kekuatan besar, ya, kekuatan besar yang dahsyat gitu ya, pekerjaan besar gitu ya artinya gitu. Jadi ketika kita lahir baru, kita punya Roh Kudus. Nah, bagaimana kita penuh dengan Roh Kudus? Tidak cara lain, bangun keintiman dengan Tuhan, minta kata Tuhan. Jadi kalau teman-teman punya sesuatu yang luar biasa, ya ada di dalam hati teman-teman orang percaya. Roh Kudus itu sudah ada dalam hati kita. Tinggal kita membangkitkan roh ini. Caranya,
bangun hubungan intim dengan Tuhan. Gak ada cara lain. Ya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Mari kita datang pada Tuhan. Apapun kondisinya hari ini, firman Tuhan buluh yang patah terkulai tidak pernah dipatahkannya. Sumbu yang sudah mulai pudar nyalanya tidak pernah dihilangkannya. Tuhan, apapun kondisi teman-teman, Bapak Ibu rekan-rekan semua hari ini, saya mau kasih tahu, Dia tidak pernah membuat kita tergeletak. Dia pengen kita bangkit kembali. Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan mengasihi Bapak Ibu rekan-rekan semua. Tuhan mengasihi kita seburuk apapun, semundur apapun kita hari ini. Saya hanya mengingatkan kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan Dia pengen kita bangkit. Dia pengen kita menyelesaikan apa yang sudah Dia mau dikerjakan di awal. Mari datang pada Tuhan. Sudah berapa lama pun kita tidak saat teduh, sudah berapa lama pun mungkin kita sudah terhilang, tapi hari ini saya mengingatkan, datang kembali kepada Tuhan. Dia terlebih rindu. Dia terlebih rindu. Tidak ada satupun yang dapat mengambil kita dari kasih Allah. Kasih-Mu Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Mari siang hari datang pada Tuhan. Ceritakan kalau kita memiliki ketakutan, kekhawatiran tentang hidup kita, datang pada Tuhan. Dia tahu. Dia tahu kondisi kita. Dia tahu hati kita, tapi Dia rindu kita datang pada Dia. Dia rindu kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Terlebih besar Tuhanku, terlebih besar, tak pernah terlambat kasih-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan, kami sungguh-sungguh besar. Dia tak pernah terlambat. Pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih Yes Tuhan. Kuasa-Mu besar. Tuhan kami Allah yang besar. Engkau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Engkau tidak pernah biarkan kami tergeletak Tuhan. Engkau rindukan kami bangkit Tuhan. Engkau rindukan kami menyelesaikan sampai akhir Bapa. Yes. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku
Bapa kami ucap syukur Tuhan, benar Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang setia luar biasa Tuhan. Yang tidak pernah meninggalkan kami sampai tergeletak Tuhan. Dan hari ini kami percaya Tuhan, Engkau sedang mengulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau sedang mengangkat kami Tuhan. Engkau sedang menggendong kami Tuhan. Engkau membawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan dalam rencana Allah. Kami berdoa Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan kami Tuhan. Kami mau, kami percaya Bapak bahwa Engkau sedang membuat Tuhan jalan keluar. Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang baik dalam hidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Karena Engkau menaruhkan Roh Kudus dalam hati kami Tuhan. Roh yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala kuasa di bumi surga Tuhan ada padamu. Dan kami mau pergi beritakan Injil Tuhan. Kami mau pergi Tuhan, menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mengerjakan sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Bapa, Engkau tak pernah terlambat Tuhan. Kasih-Mu selalu ada buat kami. Terima kasih untuk firman yang telah mengingatkan setiap kami, untuk kami boleh kembali digairahkan di dalam Engkau Tuhan. Hati kami boleh semakin berkobar-kobar untuk melayani Engkau, memberitakan Injil-Mu Tuhan. Kami katakan kami tidak mau menikmati sendiri kasih karunia yang sudah kami terima daripada Tuhan, tapi kami mau menjadi orang yang siap untuk pergi dan menyatakan Injil-Mu Tuhan kemanapun Engkau membawa setiap kami. Mari ya Roh Kudus, berkaryalah di dalam setiap kami, mari pimpin setiap kami. Dan kami tahu kami hanya punya kekuatan, kami punya keberanian, semuanya hanya dari Engkau ya Roh Kudus. Kami percaya Roh-Mu sudah menjamah kami, Roh-Mu sudah tolong kami. Dan mari biarlah firman yang telah kami dengar tidak hanya semata-mata lewat begitu saja, tetapi firman-Mu mengerjakannya di dalam batin kami Tuhan berlipat kali ganda, dan firman itu berbuah berkali-kali lipat Tuhan, dan Roh-Mu lah yang mengerjakan semuanya, memberikan pertumbuhan demi pertumbuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyatakan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi Tuhan atas hidupnya, atas istri, atas anaknya, atas keluarganya Tuhan. Biarlah kasihan daripada Bapa itulah yang memenuhi keluarganya Tuhan, sehingga kasih-Mu ini Tuhan yang menggerakkan keluarga ini untuk boleh terus mengasihi Engkau dan memberitakan kebenaran-Mu Tuhan ke tempat-tempat di mana kasih itu dibutuhkan Tuhan, diperlukan Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, begitu juga dengan setiap kami Tuhan. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami rindu kami bukan menjadi orang-orang yang terakhir,
yang terdahulu, tetapi kami mau menjadi orang yang siap Tuhan, yang bergerak bersama-sama dengan Roh-Mu Tuhan, mengerjakan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib yang sudah Tuhan siapkan bagi kami untuk kami kerjakan. Terima kasih, kami katakan Tuhan, bagimu-lah segala hormat, segala pujian Tuhan. Terima kasih untuk anugerah, terima kasih untuk jamahan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, kita mau dengarkan warta jemaat. Puji Tuhan ya, diberkati ya semua dengan kebenaran firman-Nya ya. Di rumah, di kos ya, kisahnya di sini juga semua kita diberkati ya. Untuk kita sama-sama bangkit, untuk kita ingat apa yang sudah Tuhan taruhkan dalam hati kita, kuasa yang besar gitu ada di dalam kita untuk kita kerjakan, untuk kita bangkit ya. Besok Senin yang kerja dengan semangat yang baru, yang sekolah dan semangat yang baru, antusias yang baru kemanapun Tuhan bawa kita. Amin ya, amin. Luar biasa ya. Pak Adi 2 bulan di sini udah ngopi lingkal tengah. Luar biasa ya. Ayo kita semua juga mau ya, kita pergi ke tempat yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Ya, pengumuman ya, kami jemaat Tuhan kalau ada Bapak Ibu yang baru pertama bergabung, ada ya, ucapkan selamat bergabung ya di ibadah kita hari ini via online masih ya. Ya, kita dukung doa semoga ke depan sudah bisa kita ibadah offline ya, walaupun tetap dengan protokol kesehatan. Kalau belum ada yang baru berarti itu PR buat kita minggu depan supaya ada jiwa baru. Amin, amin ya, amin ya. Yang berikutnya ya, untuk persembahan persembahan syukur, perpuluhan misi dan lainnya tetap Bapak Ibu boleh berikan secara langsung ke bendahara gereja, Ibu Hotnida, atau via transfer ke rekening BCA dengan nomor 8600117522 atas nama Hotnida Site ya. Kalaupun ini nggak ada lagi kantong persembahan diedarkan, tapi kita tetap memberikan persembahan ya, supaya hati kita juga tetap diajar untuk terus memberi ya. Kita ingat apa yang kita di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Jadi saat kita memberi, hati kita terus dibawa Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang berikutnya ya, jadwal pelayanan seperti yang sudah berjalan ya. Komsel pelajar Senin jam 5 sore via online ya, masih dengan via Zoom. Komsel mahasiswa Sabtu jam 5 ada offline, ada online ya. Offline-nya di Keminting kalau nggak salah ya. Ada juga online. Terus komsel profesi Rabu jam 6:30 online via Zoom. Komsel keluarga Sabtu jam 7 malam online ya. Tadi malam kami nggak bisa ikut karena ada kunjungan doa ya, ada PA juga ya. Persekutuan doa hari Jumat jam 6:30. Nah ini diundang semua jemaat, Bapak Ibu semua boleh bergabung ya. Baik yang lama atau yang baru semua diundang boleh bergabung di persekutuan doa. Ya, terus sekolah minggu hari Minggu jam 7.30 ya, kita dukung juga buat anak-anak kita, adik kita yang sekolah minggu ya. Terus terakhir ada menara doa setiap pagi jam 5 ya. Ini sudah berjalan 1 minggu lebih ya. Saya sendiri juga nggak tiap hari ya, ada beberapa kali saya ikut ya, ada juga nggak bisa tiap hari. Tapi ini sekali lagi diundang karena kerinduan ya, rasa haus dan lapar, bukan karena enak atau nggak enak nih nanti nggak doa, enggak. Tapi karena rasa haus dan lapar, kerinduan untuk kita sama-sama bersekutu dalam doa setiap pagi jam 5 ya. Link-link yang ada di atas terutama untuk komsel boleh di-sharekan ya ke siapa yang saudara Bapak Ibu rindu untuk dijangkau di prospek ya. Saya rindu kita harapkan itu bisa di-share ya, kayak kami di pelajar, ayo share linknya ke siapa teman-teman yang bisa diundang, karena sekarang lebih mudah ya, nggak harus lagi berkunjung ke satu-satu ke rumah, tapi dengan share link
ini kita berdoakan ada orang yang bisa Tuhan bawa, Tuhan datangkan jiwa-jiwa baru di setiap komsel masing-masing. Ya. Berikutnya, ya ini beberapa pokok doa yang saya rangkum yang ada di PD, juga menara doa beberapa hari. Ya, kita dukung pelayanan misi di Bukit Lumut, ya dikerjakan oleh keluarga Pak Immanuel 2 minggu sekali. Dan juga yang baru di Tangkiling oleh keluarga Pak Beri, ya. Keluarga Pak Beri sangat semangat ke sana, puji Tuhan kita dukung dalam doa. Apa yang mereka kerjakan terus boleh berdampak, ya, di Tangkiling. Terus persiapan penjangkauan mahasiswa baru, ya, angkatan 2021. Nah, kita dukung doa adik-adik kita di mahasiswa, rekan-rekan di mahasiswa menyiapkan penjangkauan mahasiswa baru, dan yang terakhir kita dukung terus pemuridan di gereja ini terus berjalan dengan baik. Kita percaya melalui pemuridan yang baik boleh menghasilkan buah-buah rohani yang bisa dinikmati banyak orang. Nah, selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun di bulan Mei, ya. Mohon maaf kami telat ini mengucapkannya, ya. Ada banyak ternyata, saya baru dapat datanya. Saya minta kemarin ke Bang Roy, ya. Ada Pak Roy dan adik kita Antoni, ya. Terus saudari kita Beririn, ya. Terus saudari kita Dewi, saudari kita Ibu Rini Apsari, ya, Ibu Santi, ya, terus saudari kita Caroline, ya, dan terakhir Pak Jeffrey Siombing. Wow, besok 31 Mei. Wah, nggak apa-apa Bang, ya, duluan diucapkan selamat ulang tahun, ya. Boleh emang terakhirnya biaya online juga nggak apa-apa. Disponsori oleh ya itu Bang, ayamnya itu Bang. Enak Bang, istri saya juga suka. Nggak apa-apa, bercanda Bang. Ya serius juga boleh. Ya, selanjutnya tambahan untuk ibadah raya minggu depan 6 Juni 2021 akan diadakan perjamuan kudus, ya, anggur dan nasi perjamuan akan diadakan ke jemaat dalam minggu ini, ya, semoga segera bisa diadakan. Dan bagi Bapak Ibu mungkin yang dalam minggu ini saat diadakan belum mendapatkan, ya segera boleh diinformasikan, ya, karena mungkin ada beberapa jemaat ternyata kami nggak dapat, boleh segera diinformasikan supaya minggu depan diharapkan semua yang ikut beribadah sudah ada anggur dan hosti perjamuan. Nah, terlebih lagi kita siapkan hati kita saat kita ikuti perjamuan, bukan rutinitas setiap bulan, ya, tapi kita rindu sesuatu yang baru Tuhan taruhkan kita. Ya. Yang terakhir, tetap menerapkan protokol kesehatan, ya, 5M, ya, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi aktivitas. Ya, puji Tuhan saya hafal. Ya, itu saja. Semoga kita terus diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan, dijagai dalam masa-masa ini dan tetap antusias. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ayo saudara-saudariku, kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semangat untuk menjalani minggu ini. Amin. Memasuki awal bulan yang baru. Amin. Ya, tadi kalau kita di firman-Nya diingatkan bahwa ayo kobarkan kembali hatimu untuk Tuhan, untuk menyatakan Injil-Nya. Mari saudara, kita terus bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita boleh terus berkobar-kobar hatinya. Kalau engkau butuh dilayani, ayo datangi pembimbing-pembimbingmu, atau yang berkeluarga boleh datang ke Bapak PA-nya, datang ke Bapak Gembala, semua datang. 12 keluarga, sampailah 12 keluarga. Ya, mari saudara, jika engkau butuh dilayani secara pribadi, butuh kembali untuk dibimbing lebih intens, mari anak-anak PA, jangan cuma tunggu ibu PA-nya atau bapak PA-nya datengin, ya, tapi yang anak-anaknya juga turut aktif, ya, untuk datang ke bapak ibunya supaya boleh dilayani secara intens. Dan kita mau terus bersehati, bersinergi saudara di rumah Tuhan di tempat ini, karena gak ada satupun di antara kita yang nganggur di tempat ini. Semuanya kita bergerak menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan. Tidak ada, si
abang ini pengkhotbah, ya udah dia aja yang khotbah. Tidak, semua kita bisa jadi pengkhotbah dimanapun Tuhan tempatkan kita, saudara. Dan ingat, kalau tadi kok Adi aja dia 2 bulan di sini, dia punya hati untuk Kalimantan Tengah. Hey, kamu yang sudah lama, kita yang sudah lama di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah, apakah kita punya hati yang sama untuk Kalimantan Tengah? Ayo saudara, kita bangkit, kita berikan hidup kita untuk kita boleh punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa untuk Kalimantan Tengah. Karena banyak yang perlu kasih Tuhan. Ayo. Yes God. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Yes. Mari kita serahkan hidup kita lebih lagi buat Dia, biar Tuhan pakai. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Palangkaraya penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Palangkaraya penuh kemuliaan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, Kau besar, Allah yang ajaib Tuhan, Allah yang dahsyat. Yes, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, benar Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat Tuhan. Kami mau terus Tuhan antusias sampai Kau katakan kami sudah selesai Tuhan. Sepanjang kami ada di muka bumi Tuhan, kami terus mengerjakan visi-Mu Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai Palangkaraya penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai Kalimantan Tengah penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Bangsa-bangsa penuh kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Sampai pada akhir zaman Tuhan. Dengan kuasa yang dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami menumpang tangan seorang sakit orang itu sembuh. Kami percaya Tuhan. Ketika kami minum racun, kami tidak akan apa-apa Tuhan. Semua oleh karena Engkau. Kuasa daripada tempat tinggi Tuhan menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Terbukalah pintu-pintu pemberitaan Injil Tuhan. Di kampus-kampus, sekolah-sekolah Tuhan.
Terbukalah pintu pemberitaan Injil Tuhan di rumah-rumah Tuhan, di komplek-komplek perumahan Tuhan, di kota-kota, di desa-desa Bapak. Ketika kami melangkah Tuhan, setiap tanah yang kami injak menjadi milik pusaka kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat gereja tempat ini Tuhan. Biarlah api itu Tuhan menyala-nyala, berkobar-kobar itu dalam hati kami Tuhan. Biarlah mulut kami Tuhan tidak tinggal diam Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan, Engkau tahu segala kebutuhan Tuhan. Dan Engkau menyertai kami sampai pada akhir zaman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang hari ini Tuhan. Kami mau bilang Tuhan yang butuh pekerjaan hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau siapkan yang terbaik bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Buat kami peka akan rencana-Mu Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang bekerja Tuhan. Yang sedang bekerja Tuhan Engkau urapi. Buat terus naik. Supaya ketika mereka berkata-kata, ada banyak orang boleh percaya kepada mereka. Oleh pemberitaan mereka Tuhan. Percaya kepadamu oleh pemberitaan mereka Tuhan. Berkati Tuhan yang usaha. Melebar usahanya Tuhan terus. Usahanya melebar Tuhan. Supaya ketika usaha ini semakin besar Tuhan. Ada banyak orang yang semakin bisa dijangkau Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Buat yang berumah tangga Tuhan, ibu berumah tangga Tuhan, yang tinggal di rumah, biarlah mereka menemui tetangga-tetangga mereka Tuhan, supaya Injil itu sampai kepada tetangga mereka Bapak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau melimpahkan berkat Tuhan, melimpahkan segala karunia-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Hubungan yang intim Tuhan dengan Engkau Tuhan dinyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, hormat Tuhan, kami percaya Tuhan, kami memberikan kepada Engkau saja Tuhan, Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang beban berat dilepaskan Tuhan, oleh karena kasih karunia yang besar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun menuju ya Papa Stephen. Oh ya, belum, jangan dinyanyiin ulang tahun dulu. Bang Robert nih mau nyanyiin nih, Bang Jeffrey di sini. Besok nyalain, bikin video, kirim ke Komsel Keluarga. Selamat ulang tahunnya. Ya Bang ya. Diundi, nah yang menang gratis makan di KFC. Gubrak. Nah setuju nih. Satu jemaat katakan amin. Amin. Iya. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu Aas, Mina. Selamat hari Minggu keluarga Roni. Selamat hari Minggu Fitri yang ada di Unkrip. Selamat hari Minggu Karika Ica, Katina.